Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ini, pada perkuliahan metode penelitian kuantitatif. Nah, jadi sebelum pertemuan ini kita sudah melakukan pertemuan pertama, yang di mana pertemuan pertama itu sudah menjelaskan terkait perkuliahan ini. Nah, bagaimana posisi perkuliahan ini dalam pendidikan kita, dalam mencapai program kita untuk sarjana di bidang ilmu pendidikan. Nah, apakah itu pendidikan ilmu sosial ataupun pendidikan sosiologi. Nah, hari ini mudah-mudahan kita semuanya tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tentunya kita tetap selalu berupayakan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya, kemudian dijauhkan dari pandemi ini, pandemi COVID-19. Nah, begitu doa kita selalu kita doakan, semoga Ananda semua yang berada di luar Kota Padang, yang jauh di sana, nah juga dapat lindungan Allah, yang berada di berbagai wilayah ya. Ada yang di Jambi, ada yang di Riau ya, ada yang di Sumatera Barat, di Mentawai pun juga ada. Nah, kemudian di provinsi lain seperti Bengkulu juga ada. Nah, Bengkulu dan Sumatera Selatan dan semua seluruh Indonesia. Nah, semoga kita dijauhkan dari COVID. Nah, pada pertemuan kali ini kita tentu melanjutkan kepada apa yang disebut dengan penelitian. Nah, sebelum kita masuk metode-metode tahapan-tahapan ya, sebagaimana kita ketahui, metode itu adalah sebuah cara atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu atau untuk meraih sesuatu. Itu metode. Metode. Kalau metodologi apa? Nah, metodologi itu kumpulan dari cara-cara itu, kumpulan dari metode itu untuk mencapai sesuatu hasil yang kita inginkan. Nah, metodologi dari A sampai Z itu. Metodologi itu kumpulan dari beberapa metode. Nah, jadi sebelum kita teruskan ya, tentu kita akan review dulu dalam perkuliahan ini dosennya siapa. Nah, masih saya sendiri bersama saya. Nah, Iksan Muharma Putra MSI. Nah, masih bersama saya. Nah, ini pertemuan ini kita kasih topik ya, pembicaraan kita adalah penelitian. Nah, ini banyak cerita-cerita terkait penelitian ini. Nah, kemudian ada penelitian, ada satu lagi penelitian ilmiah. Dua hal ini yang harus kita pahami nanti setelah pemutaran video ini. Nah, capaian kita dalam pembelajaran sekarang adalah pertama, peserta kuliah atau Ananda semua harus mampu menggali makna penelitian ilmiah. Nah, kalau makna di sini tentu kita harus memahami seluk-beluknya, apa makna, apa yang menjadi definisi, lalu arti yang mendalam ya penelitian ilmiah.
Makna bagi siapa ini kira-kira? Nah, makna itu bagi semua pihak ya. Apakah bagi kita sendiri sebagai peneliti, bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga bermakna bagi akademisi, dan bermakna bagi para praktisi, para pelaku usaha, dan orang-orang lain. Nah, itu harapannya makna penelitian ilmiah ini bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Nah, terutama bagi kita yang sedang belajar penelitian ilmiah. Nah, kita harus tahu nanti maknanya apa. Kemudian kita harus memahami mengapa penelitian harus terus dilakukan. Nah, kalau dia bermakna, tentu kita memahami nanti mengapa penelitian itu harus terus dilakukan, mengapa dia harus dipelihara, dan mengapa harus didukung dengan semangat yang tinggi ya. Kemudian kita harus mampu merumuskan pengertian penelitian kuantitatif. Nah, kemudian kita akan mampu merumuskan lagi ya penelitian menurut sesuai dengan pelafalan kita masing-masing atau bahasa kita masing-masing, saya sebutkan di sini. Tapi menurut intonasi kita, ya, menurut pemahaman kita. Nanti Anda boleh dicatat apa-apapun yang menarik untuk dicatat ya, yang akan berpotensi lupa ya, silahkan dicatat ya. Jangan biarkan di sini terus ya. Pindahkan dia ke buku catatan Anda, bagian-bagian mana yang penting. Karena apa? Karena yang saya ucapkan tentu tidak sesingkat apa yang saya tuliskan di screen atau di layar. Nah, yang dituliskan di layar hanya poin-poin penting saja untuk pemancing tema, pemancing pembahasan. Nah, namun keterangan-keterangan yang saya berikan ini ya perlu dicatat nantinya ya. Nah, kenapa harus dicatat? Nah, karena ketika dalam sebuah proses belajar, nah tentunya ada proses perulangan ya, perulangan. Nah, ada pepatah yang mengatakan, aku dengar aku lupa. Nah, jadi ketika mendengar saja kita lupa. Nah, kemudian ketika aku tulis, nah aku ingat. Nah, jadi ketika dituliskan kita akan bisa mengingatnya lagi karena udah 2 kali perulangan. Nah, begitu. Kemudian kita harus mampu membandingkan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Nah, ini nanti kita bahas banyak hal ya terkait dengan apa itu pendekatan dan apa itu metode. Nah, mengapa dalam metode ini kita melihat juga pendekatan. Ini juga yang harus kita pahami nanti ya. Pendekatan, apa sih pendekatan? Nah, karena banyak juga orang yang menyamakan antara pendekatan dengan metode. Nah, ini dia. Pertama, penelitian dan penelitian ilmiah. Pertanyaan penting ya sebelum kita mulai. Mengapa manusia selalu penasarannya tinggi? Kalau orang bilang sekarang kepo. Nah, kepo ingin tahu aja gitu ya. Kok manusia seperti itu? Nah, manusia itu kepo, pengen tahu aja. Nah, pengen tahu apa yang ada di sekitarnya. Nah, pengen tahu apa yang akan di depannya. Nah, ini ternyata sudah sifatnya manusia seperti itu.
kalau kita bilang sudah fitrahnya manusia memiliki sifat dasar ingin tahu, ya. Karena apa? Karena manusia memiliki akal. Nah, memiliki akal, kemudian akal itu akan membawa manusia itu untuk berpikir. Nah, ketika kita memikirkan sesuatu, tentu juga akan ingin mengetahui, ingin mendalami, karena ada pertanyaan-pertanyaan di otaknya untuk menjawab penasaran-penasaran yang ada di sekitarnya, ya. Dan konsep-konsep apa yang didengarnya, dia akan selalu bertanya. Hal-hal apa yang dilihatnya, fenomena apa yang dilihatnya, dia akan menjawab mengapa itu terjadi. Nah, itu sifat ilmiah manusia. Nah, kemudian rasa ingin tahu itu, ya, menjadi pengetahuan. Nah, melalui pengalaman sehari-hari, ya, pengalaman sehari-hari. Seperti contoh, Anda melakukan perjalanan saja, ya, dari satu titik ke titik lain, tentu akan melihat banyak hal dan merasakan banyak hal melalui panca indera. Nah, panca indera pertama tentu ada mata. Nah, kemudian ada apa? Panca indera perasa. Nah, lalu penciuman, ya. Kemudian ada panca indera, ya, yang lain, ya, seperti ada pendengaran. Nah, juga ada, ya. Kemudian apa lagi? Ada perasa, penciuman, pendengaran, peraba. Nah, kemudian ada indera apa? Nah, hidung, ya, penciuman, ya, ada. Nah, panca indera ini, ya, ada di manusia, walaupun ada beberapa orang, ya, yang berkebutuhan khusus, tidak punya indera yang bisa bekerja sempurna. Salah satunya misalkan telinganya tidak bisa mendengar. Nah, artinya kemudian hidungnya tidak bisa membau. Nah, lidahnya tidak bisa merasakan. Nah, kemudian indera matanya tidak bisa melihat. Nah, itu menjadi kekurangan-kekurangan bagi yang berkebutuhan khusus. Namun, nah, tentunya dia juga punya rasa ingin tahu. Misalnya orang yang tidak bisa mendengar, gitu, ya. Nah, dia juga punya rasa ingin tahu, ya. Dia juga punya keinginan belajar. Nah, sehingga terciptalah satu bahasa bagi mereka, yaitu bahasa tubuh, dan kemudian ada tulisannya, tulisan bahasa tubuhnya, gitu, ya. Nah, ini juga tercipta karena ada rasa ingin tahu. Nah, lalu mengenal panca indera, kemudian berpikir, ya. Ini berpikir. Nah, sekarang semua proses itu butuh pemikiran, ya. Pemikiran yang besar, selalu berpikir, menanyakan mengapa ini terjadi, mengapa hal itu yang terjadi. Nah, itu harus terjawab. Ada logika. Nah, ada logika di situ. Nah, dalam aktivitas penelitian itu juga penuh dengan logika. Nah, logika. Nah, jadi untuk bisa melakukan penelitian, nah, tentu kita harus memahami logika berpikir, ya. Logika berpikir. Karena salah satu kegiatan penelitian adalah berpikir, yang penting dalam penelitian, ya, berpikir. Nah, lalu, ya, untuk melanjutkan hal ini, ya,
kita bisa baca buku-buku filsafat, kemudian terutama terkait dengan filsafat penelitian. Kita harus baca lebih lanjut itu, untuk bisa memahami lagi mengapa kita melakukan penelitian dan selalu melakukan penelitian. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita mendapatkan pengetahuan ya. Dari pengalaman itu juga pengetahuan, dari tradisi ya. Tradisi itu seperti apa-apa yang dilakukan oleh sekeliling kita. Namun kita menerima dengan begitu saja tanpa mempertahankan, tanpa mempertanyakan ya. Kita terima begitu saja seperti tradisi. Apa tradisi? Kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan kita. Dari bayi kita sudah dihadapkan dengan hal seperti itu misalnya. Itu sudah menjadi tradisi. Itu akrab di lingkungan kita, tradisi. Dan kita menganggap itu adalah sebagai sesuatu yang benar gitu ya, sesuatu yang benar. Karena sudah dilaksanakan puluhan tahun yang lalu ya. Dilaksanakan bertahun-tahun lalu oleh nenek moyang kita, oleh orang tua kita sudah dilaksanakan. Itu tradisi dan itu kita anggap benar. Nah itu adalah pengetahuan. Kemudian pengetahuan itu kan bisa kita dapat juga dengan akal sehat. Akal sehat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, itu yang kita sebut dengan rasional enggak gitu ya. Sesuai dengan akal pikiran. Enggak masuk akal, itu biasanya yang sering diungkapkan oleh beberapa orang ya, atau sering ini yang diungkapkan oleh manusia kalau menatap sesuatu hal yang tidak masuk akal, masuk logikanya, tidak masuk dalam pemikirannya, berarti dia mengatakan itu tidak akan terjadi atau tidak masuk akal. Nggak mungkin dalam analisa pemikirannya itu terjadi, berarti itu dikatakan nggak masuk akal. Karena apa? Karena pengetahuannya, pemikirannya punya logika. Seperti ada sifat alam misalnya, air itu membasahi. Ketika misalnya Anda tersiram air, tentunya Anda akan basah ya. Tidak masuk akal apabila Anda tersiram air tak basah. Itu contoh kedua, api itu bersifat membakar ya. Tidak akan masuk akal apabila Anda dibakar, berada di dalam api yang membara itu, tetapi Anda tidak terbakar, dan itu dianggap tidak masuk akal ya. Kemudian apalagi sifat-sifat alam seperti itu. Angin bergerak dari yang volumenya padat ke yang renggang. Pergerakan udara itu kita rasakan. Itulah angin ya. Dia tidak nampak tetapi diterima oleh akal. Masuk akal dia. Maka diketahui sebagai pengetahuan dan diterima oleh akal. Kemudian pengetahuan kita itu bersumber dari mitos media. Mengapa ini dikatakan mitos? Mitos itu sebuah cerita yang belum tentu kebenarannya, namun kita udah terima. Itu mitos, belum diuji kebenarannya ya, benar atau enggak, realitas ini atau tidak. Ini yang adalah mitos. Jadi media yang ada sekarang, seperti di media sosial yang kita punya, misalkan di Facebook, ada di jendela teman-teman kita yang di Facebook memberitahukan sesuatu ya, memberitakan sesuatu ya, apa yang ada di dalam otaknya, kemudian dicatatnya, kemudian disampaikan. Karena media sosial itu adalah area publik
Nah, semua orang bisa baca, yang di lingkarannya itu semua bisa baca. Nah, kemudian orang yang membaca, ya, yang menerima pesan itu, yang membaca dan kemudian menerima dengan simbol-simbol atau pesan-pesan itu dia terima dengan baik, ya, sehingga dianggapnya sebagai pengetahuannya. Nah, ini ya, misalkan contoh gampang ya, kalau dalam media sosial itu ada Instagram, nah seperti contohnya IG. Peserta saya mungkin semuanya punya IG ya, mudah-mudahan semuanya punya IG. Nah, di situ ada, misalkan diambil ada situ jendelanya punya padang media, atau misalkan ada berita-berita ya, portal-portal berita di situ. Nah, di sana bisa saja bikin berita ya, bikin berita hari ini terjadi kebanjiran. Nah, kebanjiran. Wah, ceritanya banjir di sini karena hujan lebat dan dari malam sampai pagi. Nah, artinya kita mengetahui di daerah yang ditulisnya tadi adalah sedang terjadi banjir. Nah, terkadang kita ketipunya kenapa? Nah, ternyata gambarnya yang dipostingkan itu adalah gambar tahun lalu. Nah, artinya apa? Nah, kita tidak akan menganalisis secara cepat bahwa itu gambar tahun lalu. Nah, namun ternyata itu gambar tahun lalu. Sehingga kejadiannya adalah kita menerima dengan cepat. Nah, itu adalah yang disebut dengan mitos. Nah, itu di media sosial. Nah, kemudian ini yang selalu diupayakan oleh Kemkominfo ya, agar karena kecenderungan yang berita-berita di medsos itu diambil tanpa saringan oleh manusia lain, oleh kita ya, langsung di repost, langsung di copy dan disebarkan lagi gitu ya. Nah, makanya di medsos itu kita harus hati-hati. Nah, dalam undang-undang ini sudah diatur dalam undang-undang ITE ya, yang menyatakan bahwa kita tidak boleh sembarangan merepost berita yang tidak benar. Nah, lalu media apa lagi? Nah, media resmi. Nah, ini sudah ada kontrolnya dari Komisi Penyiaran Indonesia, misalnya KPI. Nah, misalnya ada stasiun TV yang ada sekarang itu, ada Metro TV, TV One di Indonesia, banyak ya, banyak di Indonesia ini. Yang besar itu seperti itu, ada Antv, TVRI ya, banyak lagi. Nah, itu media itu punya berita-berita yang dia konstruksi sendiri. Nah, sehingga itu menjadi sumber pengetahuan. Kita tahunya dari media. Bahkan dalam penulisan ilmiah kita pun boleh mengutip berita-berita dari media. Nah, mengapa itu kita anggap mitos? Nah, karena itu diterima oleh masyarakat, namun kebenarannya belum 100% dari proses riset, proses penelitian. Nah, jadi masih diragukan kebenarannya sebetulnya, walaupun dalam kenyataan itu valid gitu ya. Nah, lalu sumber pengetahuan kita itu ada pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi ini selalu dipegang ini, karena sebetulnya kita pun tidak akan percaya kalau kita nggak ngalamin. Nah, ini yang menjadi titik tolaknya. Ini kuat posisinya sumber pengetahuan ini. Nah, seseorang tidak akan kapok kalau nggak ngalamin sendiri. Nah, itu seperti banyak. Nah, mungkin kita yang sudah mendengar ini ya, melihat video ini juga
pernah merasakan itu. Saya kalau nggak melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya nggak percaya. Nah, itu statementnya yang sering dibilang, ya. Nah, nggak percaya, gitu ya. Saya nggak percaya. Kenapa? Saya nggak pernah lihat. Nah, ini persoalannya. Sumber pengetahuan kita itu berasal dari pengalaman pribadi. Itu yang besar mempengaruhi. Nah, pengalaman pribadi ini kan bisa mengalami sendiri berada di dalam posisi itu. Kalau nggak dalam posisi itu, nah artinya udah dapat dari berita orang lain, bercerita dari orang lain, nah itu nggak dialami sendiri, itu bisa diragukan sedikit. Tetapi kalau pengalaman pribadi, keraguannya sangat sedikit. Nah, artinya apa? Nah, manusia punya sumber pengetahuan yang banyak, ya, yang terekam dalam otaknya, ya, memorinya menyimpan, ya, disimpannya menjadi pengetahuan dan digunakan untuk tindakan berikutnya. Nah, ini persoalan. Tindakan-tindakan kita itu berdasarkan pengetahuan kita sebelumnya. Nah, makanya dalam proses pembelajaran apa yang harus diperbaiki dulu, ya, pengetahuannya dulu diperbaiki. Perbaiki pengetahuan untuk memperbaiki tindakan ke berikutnya. Nah, jadi kita lanjutkan berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah kata tanya, ya. Nah, jadi apa itu penelitian? Nah, apa itu penelitian? Manusia punya rasa ingin tahu, ya. Kemudian rasa ingin tahu tersebut, ya, ingin dijawab dan disesuaikan dengan berpikirnya manusia itu. Nah, karena dia berpikir, mencari tahu dan dianalisisnya hasil pengetahuannya itu, kemudian disimpan dalam otaknya menjadi tindakan berikutnya. Nah, karena ada sumber-sumber pengetahuan yang bisa saja diragukan sebuah kebenarannya. Nah, seperti tadi ada mitos, kemudian ada tradisi, ya, ada pengalaman pribadi. Nah, dan semuanya itu bisa jadi palsu. Nah, contohnya gini, pengalaman pribadi itu bisa jadi palsu atau semu. Nah, lah kok gitu? Nah, ini jadi pertanyaan. Saya melihat sendiri kok. Nah, dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat sendiri kok. Ya. Berarti itu benar kan? Nah, ini pertanyaannya. Nah, ternyata itu bisa jadi tidak benar. Nah, ada pengalaman palsu. Nah, ini yang yang sering terjadi dan kita terus ngotot bahwa ini sebuah kebenaran. Nah, lalu dalam beberapa sumber seperti buku Nauman itu dia bilang sebagai sebuah sains semu. Ya. Kenapa semu? Ya semu, nggak nyata gitu ya. Nah, kemudian pengetahuan ini, ya, ada juga dalam beberapa buku, ya, yang juga meragukan akal-akal, meragukan cara berpikir, tergantung mereka cara berpikirnya, dan kemudian tergantung dari pengalamannya itu dikonsep atau tidak. Nah, pengalaman itu nyata atau tidak. Karena ada pengalaman yang palsu, walaupun kita berada di sebuah kondisi seperti itu, namun kita melihat realitas yang palsu. Nah, karena orang juga bisa bersandiwara, ya. Nah, kalau dalam beberapa teori sosiologi, ya, seperti dramaturgi, orang yang berada di hadapan kita itu bisa jadi juga bersandiwara terhadap kita, dan pengalaman yang kita dapatkan dari itu
termasuk pengalaman palsu. Nah, sehingga gimana? Nah, bagaimana kita bisa menemukan pengalaman atau pengetahuan yang valid dan benar adanya? Nah, itu ada upaya-upaya yang kita katakan sebagai sebuah penelitian. Nah, ini adalah beberapa pengertian dari para ahli tentang penelitian. Nah, pertama, ini ada yang mengatakan penelitian adalah terjemahan ya dari kata Inggris. Oke. Nah, bahasa Inggris ya. Oh iya, bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya? Ya, research ya. Research itu ada dua suku kata, re dan search. Nah, kalau bahasa Inggrisnya re, dibaca research. Nah, berarti mencari kembali. Nah, kembali mencari, atau berarti kita sudah melewatkan, nah, lalu dicari lagi gitu ya, atau kita sudah kehilangan sesuatu lalu dicari lagi. Nah, itu di sisi bahasa. Nah, tapi di sisi bahasa ini kan kita harus menerjemahkan lagi dalam akal kita, dalam pemikiran kita, apakah itu yang dimaksudkan oleh kata tersebut secara harfiah, secara intinya. Nah, tentu kita harus coba pahami lagi. Nah, karena kata-kata itu cuma mewakili dari inti yang dimaksud. Nah, coba kita lihat dari kamus ya. Ada kamus Webster New International. Nah, penelitian adalah penyelidikan hati-hati. Penyelidikan hati-hati. Artinya, kalau penyelidikan artinya menyelidiki sesuatu dengan secara hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip. Nah, kata penyelidikan itu jarang dipakai dalam penelitian-penelitian ilmiah, apalagi para saintis atau intelektual atau orang-orang yang berada di bidang akademisi ya, sangat jarang menggunakan kata penyelidikan atau penyidikan. Ini biasanya digunakan oleh kalangan hukum ya, seperti kejaksaan, intel ya, kepolisian ya. Ini menggunakan kata-kata penyelidikan. Nah, namun itu juga proses penelitian ya, mencari kebenaran, melihat fakta, mencari fakta yang tersembunyi. Nah, kita lihat berikutnya. Penelitian adalah proses berpikir manusia dalam rangka mencari kebenaran. Nah, ini sangat gampang kita bisa memahami ya. Proses berpikir manusia dalam rangka mencari kebenaran. Nah, mencari kebenaran seperti pahlawan kebenaran. Mencari apa yang benar, apa yang salah. Mencari apa yang terjadi sebetulnya, karena jendela pengetahuan manusia tidak sempurna ya. Jendela maha pengetahuan, mengetahui seperti Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya keterbatasan, dimensi waktu, dimensi ruang ya, itu membatasi manusia. Karena saya yang lagi berada di sini tidak akan bisa mengetahui apa yang terjadi di Amerika Serikat sana. Tidak mengetahui apa yang terjadi di rumah Anda ya. Saat ini saya juga tidak mengetahui Anda lagi ngapain sekarang. Nah, saya tidak mengetahui itu. Nah, makanya selalu berpikir untuk mencari kebenaran. Karena manusia itu sifatnya terbatas. Kemudian, penelitian merupakan proses aktivitas menelaah sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, ini sudah masuk pada ilmiah. Nah, kita kutip dari Faisal 2001. Nah, metode ilmiah. Jadi, Faisal menyebutkan penelitian merupakan aktivitas menelaah masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Kalau metode ilmiah berarti ada tahapan-tahapan yang membuat dia ilmiah. Nah, apa itu? Nah,
ada prinsip untuk tulisan itu, pengetahuan itu dikatakan ilmiah. Apa prinsipnya? Pertama, pengetahuan tersebut harus rasional. Nah, apa itu rasional? Nah, rasional itu ya sesuai dengan rasio akal berpikir ya, atau masuk akal. Masuk akal itu rasional. Nah, kemudian empiris. Empiris itu nyata, bisa dilihat ya, bisa diraba ya, bisa di bau, penciuman ya, bisa dirasa, nah, ya, bisa dilihat, nah, sesuai dengan panca indera kita. Nah, ketika itu bisa dibuktikan lagi, nah, kemarin kita lihat ada, nah, besok kita lihat masih ada. Nah, ini bisa kita katakan sebagai empiris. Nah, bisa dibuktikan. Misalnya seperti apa? Nah, ini misalkan pena ya. Ini pena. Nah, ini ada atau tidak? Kita tentu akan menjawabnya ada. Lalu kita sembunyikan. Nah, ini ada nggak pena? Oh, nggak ada. Saya pegang lagi ya penanya. Nggak ada pena. Nggak ada pena. Namun saya ambil lagi nih. Ini ada pena. Ada. Masih seperti tadi. Masih. Nah, berarti dari tadi dan sekarang juga masih seperti ini dia. Nggak ada perubahan ya. Makanya itu disebut dengan empiris. Ada, nyata adanya. Bisa dilihat ya, bisa diraba, bisa dibau, baunya bisa dicium ya, bisa dicium pena ini, bisa dicium, bisa. Kemudian pengetahuan ilmiah itu harus sistematis, harus runut, tidak boleh acak-acakan. Nah, dan prosesnya untuk menjawab itu juga harus runut, makanya dibutuhkan metode. Nah, metode penelitian. Nah, kita lanjut. Penelitian adalah proses ya, mengamati fenomena secara mendalam pada dimensi yang berbeda. Ini menurut saya yang 2006, saya kutip di bukunya Nanang Martono ya, metode penelitian kuantitatif. Nah, menurut saya ini proses mengamati, penelitian itu adalah proses mengamati. Berarti kita mengamati dengan mata ya, dengan perasa ya, diamati secara mendalam ya, berulang-ulang ya, besoknya gimana, besoknya lagi gimana, besoknya lagi gimana. Nah, dalam dimensi yang berbeda karena dia berbeda. Nah, dan kemudian dituliskan hasilnya. Proses tersebut sudah dikatakan sebagai sebuah penelitian. Nah, kemudian penelitian merupakan titik pandang ya, titik pandang tindakan penyelidikan atas dasar kerangka berpikir tertentu. Jadi ada kerangka berpikir, ada curiga-curiganya kita ya, menurut ras gitu. Nah, manusia punya curiga, oh saya curiga nih si Anu itu menggelapkan uang. Nah, saya curiga nih ya. Nah, lalu carilah bukti-buktinya. Nah, minta kesaksian orang-orang, diwawancara A, diwawancara B, diwawancara C, kemudian cari dokumen-dokumen, kemudian dianalisis apakah ini terbukti atau tidak. Nah, ini akan dibuktikan. Itu sudah melakukan penelitian namanya. Kemudian penelitian adalah satu metode studi yang dilakukan oleh seorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Ini Hilway 1956. Nah, dia menyarankan penelitian menurutnya Hilway ini
ya, studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan hati-hati. Nah, tentu hati-hati ya dan sempurna terhadap satu masalah. Apa masalahnya? Misalnya ada masalah kemiskinan ya, dilakukan secara hati-hati. Kemudian untuk apa? Untuk dicari pemecahan masalah kemiskinannya. Nah, bagaimana supaya kemiskinan ini bisa diturunkan? Nah, itu penelitian juga ya. Kemudian berikutnya penelitian mencari sesuatu atau inquiry ya secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Nah, ini menurut Parsons 1946 ya. Nah, secara sistematis, ini kata kuncinya, sistematis. Artinya sistematis, runut ya. Dengan penekanan bahwa pencarian dilakukan terhadap masalah yang dapat dipecahkan. Nah, artinya ya masalah-masalah yang terjangkau oleh akal pikiran manusia. Jangan kita meliti masalah-masalah yang tidak akan dapat dipecahkan, seperti masalah supranatural misalnya. Masalah-masalah alam lain ya, alam gaib misalnya, itu tidak akan bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Nah, makanya ada orang-orang yang menjadi gila ya, kalau kita bilang, maaf, orang yang masuk rumah sakit jiwa ya, menjadi gila ya. Karena apa? Karena dia mencari sesuatu yang tidak dapat dipecahkan ya, tidak dijangkau oleh akal. Nah, dia cari terus ya, akalnya terus berpikir dan dipaksa untuk berpikir sehingga jadi gila. Nah, banyak orang-orang yang gila. Kalau kita baca buku-buku filsafat dan histori filsuf itu, nah, saya juga pernah baca profil-profil dari filsuf tersebut. Dalam catatan profil itu, mereka pernah memasuk rumah sakit jiwa dan baru bermasalah kejiwaan. Nah, hampir semua filosof itu yang terutama yang klasik itu ya, yang mencari kebenarannya, apalagi dia mencari tentang keberadaan Tuhan. Nah, hampir semua, banyak mereka yang menjadi gila. Nah, ada juga yang sembuh lagi. Di saat mereka berpikir dengan level tinggi, high seperti itu, kemudian orang di sekitarnya juga tidak mencapai cara berpikir seperti itu, sebetulnya dia juga akan dijustifikasi gila oleh lingkungannya ya. Karena dia berpikir aneh menurut yang kebanyakan. Nah, ini juga faktor yang membuat para peneliti tingkat tinggi itu juga dikatakan gila ya, karena mereka dianggap memang gila ya, tidak berpikir melewati batas yang bisa difikirkan oleh orang yang di sekitarnya. Itu juga bisa dikatakan dengan gila. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, kapan dikatakan penelitian itu ilmiah? Nah, ini ada beberapa indikator. Nah, tentunya proses mencari jawaban atas sesuatu masalah menggunakan metode ilmiah. Nah, metodenya harus ilmiah dan juga diartikan sebagai sebuah metode yang digunakan secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan. Nah, ini saya kutip dari buku Martono 2016. Nah, metode yang digunakan secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan. Nah, kuncinya sistematis. Nah, jadi kita harus tahu apa yang disebut dengan sistematis. Nah, kita
lihat perkembangan penelitian di awal-awal ilmu pengetahuan itu muncul. Nah, bagaimana perkembangan penelitian ya, dan metode-metode penelitian ya. Pertama ya, dikembangkan oleh filosof ya. Filosof ini menjadi dasar penegak ilmu pengetahuan dari awalnya ya, filosof. Kalau filosof itu memang kerjanya mencari kebenaran, dan kemudian juga meragukan sesuatu yang sudah mapan. Terkadang mereka juga anti kemapanan dan mengkritik akan sesuatu yang ada. Selalu mengkritik, apapun yang ada dikritik terus, dicari salahnya di mana, dicari kekurangannya di mana, sehingga dituliskan lagi, dicari alternatif baru. Nah, itu pekerjaannya orang-orang filosof ya. Nah, itu ada artinya dan ada gunanya semua. Nah, kemudian metode penelitian diperkenalkan ya, dan itu mempengaruhi para peneliti yang ada di Eropa. Nah, jadi metode-metode ilmiah yang oleh filosof itu mempengaruhi juga peneliti di belahan dunia lain seperti di Eropa. Nah, kemudian metode tersebut menjadi terkenal terutama pada abad 16 dan 17 ini. Nah, apa tandanya? Ya, terjadinya revolusi ilmu. Nah, ini revolusi ilmu. Ada perubahan ekstrim pada ilmu pengetahuan terkait dengan cara mencari kebenaran ya. Bagaimana kebenaran itu ya harus ilmiah, bagaimana pengetahuan itu harus ilmiah. Nah, itu prinsip-prinsip yang diagungkan di saat abad ke-16 dan 17. Nah, peneliti mempunyai interest ya, keinginan ya, kemauan yang kuat untuk memahami alam. Penelitiannya berkaitan dengan memahami alam, karena belum banyak kajian-kajian ya, yang menjawab tentang fenomena-fenomena yang ada di alam. Tidak seperti sekarang ini, abad-abad 16-17 itu masih sedikit tulisan-tulisan, analisis orang terkait dengan alam, terkait dengan manusia, itu masih sedikit. Nah, sehingga peneliti-peneliti di saat itu ya punya kemauan yang kuat untuk menulis dan terus meneliti. Nah, di antaranya peneliti-peneliti yang pada saat itu ya, seperti Bacon ya, mengembangkan model-model eksperimen dan menggunakan data eksperimen untuk mengembangkan teori. Nah, dia melakukan eksperimen, percobaan ya, dan percobaan itu dicatatnya dan dikumpulkannya. Nah, sehingga menjadi sebuah teori. Nah, kesimpulan itu menjadi sebuah teori. Nah, artinya apa? Untuk mencari sebuah teori ya, teori ini benar atau tidak ya, dilakukanlah praktek atau eksperimen, dicobakan berkali-kali. Nah, menjadi sesuatu yang kebenaran. Nah, lalu berikutnya salah satu ini Newton ya. Newton menggabungkan eksperimen dengan matematik. Nah, menghubungkan eksperimen itu praktek coba eksperimen itu, dan kemudian digabung dengan matematik, dihubungkan dengan matematik sehingga dia dianggap ilmiah. Nah, lalu sejarah awalnya, berikutnya perkembangannya ya terus berkembang ya, sama seperti zaman Yunani kuno ya, Socrates, Thales dan Empedokles ya, Xenopes, kemudian Hippocrates. Nah, menggunakan pengetahuan empirik untuk menjelaskan masalah-masalah sosial. Nah, empirik di sini, pengetahuan empirik artinya yang
bisa dibuktikan, bisa dibaca oleh panca indera. Nah, itu yang dijadikan sebagai pengetahuan ya, untuk menjelaskan masalah-masalah sosial. Jadi pada masa ini ya, masih melihat sesuatu yang nyata. Kalau nggak nyata, nggak terlihat, diragukan kebenarannya. Kemudian Socrates menggunakan teknik koleksi data untuk menginterpretasikan gejala-gejala sosial yang dikaitkan dengan filsafat politik. Nah, ini juga ilmiah juga, harus ilmiah. Nah, ya. Kemudian Thales menggunakan pandangan empirik rasional. Nah, rasional berarti diterima oleh akal, kemudian empirik bisa ditangkap oleh panca indera yang terhadap dunia pengetahuan empirik, disebut dengan empirical science. Nah, mereka ya, Thales ini juga menggunakan metode observasi, pengamatan ya, mengamati secara langsung. Kalau Hippocrates menggunakan riset empirik ya, untuk menjelaskan sehat dan sakit. Siapa yang sehat, siapa yang sakit, mengapa sehat, mengapa ada yang sakit. Nah, ini disebabkan oleh hal yang mistik ya, kekuatan jahat dan syaitan. Nah, ini dia melihat dan mencoba meneliti ya. Karena pada saat itu masyarakat yakin, nah, misalnya Anda sekarang nih, nah sekarang kena sesak napas misalnya, sesak napas, kemudian panas tinggi. Nah, lalu orang di sekitar Anda mengatakan Anda kena sebuah penyakit ya, kerasukan jin atau apa, atau salah tempat kerja tadi, sehingga orang kampung saya bilang tasapo ya, tasapo oleh jin. Nah, jadi sakit dia. Nah, di saat itu Hippocrates memperjuangkan itu. Masyarakat kok mengatakan itu karena jin, karena setan, karena makhluk-makhluk gaib yang menyerang. Nah, akalnya nggak terima pada saat itu. Nah, lalu dia menggunakan riset-riset empirik. Nah, kalau kita analogikan kejadian saat ini, nah, Anda merasakan gejala-gejala tadi seperti panas tinggi, sesak napas, jangan-jangan ya Anda kena virus gitu ya. Nah, kalau kalangan ilmiah ya, dia tentu mencari, oh berarti dia terjangkit sebuah virus. Nah, apakah virus corona ya, yang dikatakan dengan COVID-19 atau apa? Nah, itu harus dites. Ditesnya dengan apa? Ada alat CPR-nya. Nah, dites, diambil sampelnya, sampel cairan hidung, darah dan sebagainya, dicek. Nah, itu sudah proses penelitian ilmiah empirik. Nah, jangan percaya Anda di just positif COVID. Nah, jika seseorang mengatakannya tanpa ada tes, nah, berarti itu nggak ilmiah berarti ya. Kemudian selanjutnya Auguste Comte ya, ini nama lengkapnya Auguste Comte. Auguste Comte ini juga seorang peneliti dalam penelitian sosial, dia filsuf ya, masih bersifat deskriptif dan cara pandangnya menggunakan prinsip metafisik ya, dan kepercayaan teologi. Kemudian Comte ini juga berusaha menghubungkan penyakit dengan struktur sosial dan supernatural. Pada zaman itu ya, pengetahuan supernatural ya, yang tidak berada di alam lain lah, bukan natural ya, supernatural. Fenomena supernatural ini
mempengaruhi struktur-struktur, mempengaruhi orang berpikir ya. Nah, ini kondisinya di saat itu ya. Lalu itu yang dirubahnya oleh Kom percaya bahwa peneliti harus mencari masalah mahasiswa melalui masyarakat itu sendiri dalam hubungannya dengan struktur sosial. Ada struktur sosial ini nyata atau tidak. Nah, struktur ini nyata atau tidak, dia tak bisa terlihat tapi dia ada. Nah, lalu implikasinya adalah pengembangan selanjutnya mengalami perubahan. Nah, karena berpikir tadi, lalu ada perubahan di pada proses penelitian itu. Nah, sehingga 1948, nah, dalam buku Auguste Comte ya, Positif Filosofi, nah, filsafat positif ya, nah, dan akhirnya ada pemikiran positivis ya, ada paham positivisme. ini awalnya ya, dia mengungkapkan metode positivis. Kemudian metode positivis ini mendominasi penelitian hingga lebih dari 1 abad ke depan. Setelah itu ya, 1 abad setelah itu dia booming ya, dia viral ya, di mana-mana peneliti menggunakan metode positivis untuk mencari kebenaran. Standarnya standar positif dalam hal mencari kebenaran. Hingga tahun 1961 ya, sosiologi menggunakan metode ilmiah ya, seperti ilmu alam. Ini untuk ilmu sosiologi dia masih menggunakan metode positivis. Nah, metode survei ya, eksperimen ya, kuantifikasi, mengangkakan sesuatu ya, menggunakan statistik dan komputer ya, aplikasi SPSS dan aplikasi statistik lainnya. Nah, menghubungkan dengan matematik. Nah, sosiologi menurut aliran positivis pada awalnya. Hingga tahun 61 ada aliran-aliran metode lain yang disebut dengan kualitatif. Ini kita bahas pada kuliah kualitatif nantinya. Jadi perkembangan hingga saat ini yang cara-cara berpikir ilmiah, cara-cara berpikir peneliti harus ilmiah, nah, berkembang hingga sekarang ya. Seperti perkembangan yang kita ambil dari Auguste Comte tadi ya, dia punya pemikiran positivistik ya, artinya kebenaran ilmiah itu harus bersifat rasional, empiris dan sistematis. Nah, harus empiris, harus rasional ya, itu paham-paham positivistik. Nah, lalu setelah positivistik muncul ya, muncul ahli-ahli lain juga mengembangkan logika berpikir dan penelitian ilmiahnya, sehingga muncullah apa yang disebut dengan pemikiran positivis. Nah, penelitian yang ada, kemudian ada post-positif. Apa ini post-positivistik? Nah, ini merupakan kritik untuk positivistik. Nah, juga ada melihat kekurangan dari positivistik yang ditutupi oleh post-positivistik. Lalu pada tahapan berikutnya muncul lagi konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini dia juga berlawanan dengan positivistik ya. Berlawanan dengan positivistik, dia tidak, perbedaannya yang paling penting itu pada manusia yang bersifat yang memiliki kemampuan berpikir dan berkreasi ya, sehingga pusat-pusat perubahan itu tidak hanya pada struktur sosial, tidak hanya di luar individu manusia, tetapi alam pikiran manusia itu juga menyebabkan sebuah perubahan-perubahan, karena manusia adalah makhluk
Berpikirnya manusia juga punya konsekuensi terhadap kehidupan sosial. Nah, lalu ada teori kritis, ya, disebut dengan teori kritis atau teori kritik. Nah, ini juga menjadi teori-teori yang mengkritik yang konstruktivisme, karena tidak semua akal pikiran itu mendominasi semua dampak-dampak sosial yang ada. Nah, lalu ada partisipatori. Nah, partisipatori ini perkembangan hingga saat ini, ya. Partisipatori ini metodenya mengandalkan bahwa yang mengetahui persoalan dia adalah dia itu sendiri. Nah, tentu dengan lebih manusiawi, ya, lebih humanis, dan memperlakukan manusia sebagai manusia juga, dan melibatkan dalam proses-proses penelitian dan menggali makna hidupnya sendiri. Nah, positivis dan post-positivis ini, ya, itu biasa disebut dengan pendekatan kuantitatif. Nah, jika diturunkan lagi menjadi pendekatan kuantitatif, dan kemudian konstruktivisme, teori kritik, dan partisipatori akan berkembang menjadi pendekatan kualitatif. Nah, itu dikelompokkan menjadi kualitatif. Dua cara berpikir ini menjadi positivis dan post-positivis menjadi kuantitatif, dan kemudian konstruktivisme, teori kritik, dan partisipatori itu menjadi kelompok pendekatan kualitatif. Ini dua pendekatan yang umum digunakan pada saat ini. Lalu dalam perkembangan sekarang, ya, dua pendekatan ini mulai digabung, ya, oleh beberapa ahli di berbagai perguruan tinggi, dan peneliti-peneliti ilmu pengetahuan juga mulai menggabungkan dua pendekatan ini, kualitatif dan kuantitatif, yang disebut dengan pendekatan mixed. Pendekatan penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif, sehingga harapannya adalah realitas sosial itu bisa dibaca dan ditelaah dengan baik. Nah, tentunya penelitiannya bisa akan lebih besar atau sangat besar penelitiannya, karena pendekatannya dua. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya kita membahas pendekatan penelitian dan metode penelitian. Nah, tadi saya sering menyebutkan antara pendekatan dan metode penelitian. Ada beberapa referensi, ya, yang menyebutkan metode penelitian, seperti dalam beberapa buku. Nah, ini contohnya. Ini buku Nanang Martono, dia menyebutkan metode penelitian kuantitatif. Nah, lalu kalau Burhan Bungin ini, ya, Burhan Bungin ini menyebutkan metode penelitian kuantitatif, tapi disebut dengan metodologi. Metodologi. Lalu di bagian dalamnya ada yang mengatakan sebuah pendekatan. Ada metode, ada metodologi, ada pendekatan. Nah, antara metode dan metodologi ini jelas perbedaannya, ya. Metodologi itu artinya berarti dia adalah kumpulan dari cara-cara, ya, tahapan-tahapan, kumpulan dari metode-metode. Kalau metode itu cara-cara dan tahapan-tahapan penelitian atau metode. Metodologi berarti ada beberapa metode di dalamnya, ya, yang kita pelajari juga. Nah, lalu apa itu pendekatan? Nah, kalau kita kembali ke grafik ini, ya, di sini, ya,
Di sini mengatakan ada dua pendekatan, pendekatan kuantitatif dan juga ada pendekatan kualitatif. Nah, kemudian diteruskan dua pendekatan ini menjadi pendekatan mixed. Nah, lalu apa itu pendekatan? Nah, pendekatan sebetulnya adalah bagaimana kita melihat sebuah fenomena tersebut, ya, melihat fenomena tersebut. Nah, seperti yang kita lihat dalam tabel tadi. Ini sering dianggap sama oleh akademisi dan praktisi, sekarang sering dianggap sama, tapi Anda jangan menganggap ini sesuatu hal yang sama. Nah, kadang juga dalam pengantar perkuliahan saya pancing juga dengan menyamakan ini, ya. Tetapi sebetulnya ini kan secara harfiah, secara intinya dia tidak sama, dia berbeda. Pendekatan dan metode ini berbeda, satu hal yang berbeda sekali. Nah, ketika berbicara pendekatan positivistik, post positivistik, ya, ini adalah cara berpikir, ya, cara melihat fenomena tadi. Apakah fenomena itu kita lihat sebagai satu hal yang nyata ditangkap oleh panca indera, nah, atau tidak sama sekali? Apakah kita menganggap sesuatu itu ada ketika bisa dilihat oleh panca indera, atau gimana? Nah, ini dasar berpikir untuk mendekati fenomena yang akan kita teliti. Inilah yang menentukan pendekatan yang kita gunakan, kuantitatif atau kualitatif. Nah, ini kuncinya. Kalau misalnya pada tataran konstruktivisme ini, ya, kita menganggap yang benar itu tidak hanya yang terlihat, tetapi yang tidak terlihat juga ada benar. Yang penting dia punya konsekuensi dalam kehidupannya, ada konsekuensi atas keberadaannya. Nah, itu juga kita anggap sebagai satu hal yang ada. Nah, dia tidak nampak, tetapi dia ada. Nah, ini masuk nanti pada pendekatan kualitatif. Nah, itu yang disebut dengan pendekatan. Bagaimana cara kita melihat fenomena yang ada. Nah, kita kembali ke pendekatan, ya. Jadi ini definisinya. Pendekatan penelitian mengacu pada cara pandang yang digunakan dalam melaksanakan penelitian dengan indikator cara berpikir sesuai dengan pendekatan yang dimaksudkan. Nah, sekarang ada dua cara berpikir, ya. Cara berpikir itu, pendekatan cara berpikirnya kuantitatif dan ada juga cara berpikir kualitatif. Biasanya kuantitatif ini positivistik dan kemudian kualitatif ini konstruktivisme. Itu dua hal yang berbeda, ya. Jadi perkuliahan kita sekarang adalah metode penelitian kuantitatif. Nah, tentu dalam tahapan penelitian kuantitatif menggunakan cara berpikir kuantitatif pula. Nah, itu kuncinya. Ketika metodenya kuantitatif, cara berpikirnya adalah kuantitatif. Pendekatannya adalah kuantitatif. Nah, kalau penelitiannya, metodenya kualitatif, pendekatannya juga kualitatif. Nah, harus sama. Kalau nggak sama, dia tidak akan bisa menemukan hal yang baik. Salah dalam metode dan salah dalam teori, salah dalam banyak hal, nanti nggak cocok. Dia cara berpikir berbeda, akan menjadi tabrak-tabrakan. Nah, sedangkan metode menyangkut langkah-langkah atau teknis tahapan sistematis yang digunakan dalam proses penelitian tersebut sesuai dengan karakter dari penelitiannya. Nah, beberapa dikotomi, ya, dalam penelitian ilmiah. Ini bisa nanti Anda cari artinya, ya. Penelitian ilmiah kita kelompokkan, ya, menurut tujuan, ya, menurut tujuan.
Penelitian dengan tujuan eksploratif, ada juga penelitian yang dengan tujuan deskriptif, ada juga eksplanatif. Nah, ini nanti bisa Anda baca di buku sumber ya. Apa itu eksploratif? Ya, tujuannya. Penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi, menggali sesuatu kebenaran, menggali sesuatu fakta yang ada. Nah, digali terus untuk menjawab pertanyaan penelitian ya. Kemudian ada juga tujuannya deskriptif, untuk memaparkan fenomena yang ada, menjelaskan saja, memaparkan tujuan. Deskriptif ini lebih cenderung ke potret. Nah, dia tidak mencari jawaban ya, dia hanya potret saja, deskriptif saja ya. Kalau eksplanasi ini lebih dalam, dia menjelaskan fenomena tersebut, mengapa dia bisa terjadi, ada jawaban mengapa ya, mengapa, ada jawaban mengapa ini terjadi. Kalau deskriptif dia hanya berupa pemaparan, oh begini faktanya, oh begini, dia begini, lalu seperti ini. Itu fenomenanya digambarkan oleh deskriptif. Kalau eksplanatif, dia menjelaskan mengapa ini bisa terjadi, mengapa ini bisa seperti ini, mengapa ini seperti itu. Jadi tujuannya berbeda. Kalau kita ingin menjelaskan terjadinya sesuatu, menjelaskan mengapa itu terjadi, nah itu eksplanatif. Nah, ada penyelidikannya di sana, pendalaman lebih dalam. Kalau deskriptif, dia hanya sebatas menggambarkan pada saat itu terjadi ini fenomena seperti ini, ya udah dijelaskan, udah. Kalau eksploratif itu menggali lebih dalam. Nah, itu penelitian ilmiah. Ini tujuannya. Kemudian di sisi manfaat ada beberapa pembedaan lagi penelitiannya. Ya, ada penelitian dasar, ada penelitian terapan. Apa nih bedanya? Nah, penelitian dasar itu penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu itu sendiri. Nah, ini penelitian dasar ya. Misalnya saya ahli sosiologi melakukan penelitian ya untuk mengembangkan teori-teori saya. Nah, misalkan ada teori-teori konflik atau ada teori-teori pasar yang saya kembangkan, saya teliti lagi. Nah, untuk pengembangan ilmu saya sendiri, itu manfaatnya buat saya, buat ilmu saya, buat perkuliahan misalnya ya. Lalu untuk penelitian terapan ini, dia berbasis pada persoalan sosial yang muncul di wilayah atau di daerah tertentu ya, dan kemudian ada solusi yang ditawarkan dari penelitian tersebut. Dia menghasilkan solusi. Nah, dan solusi itu bisa diterapkan di masyarakat. Nah, solusi-solusi itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah misalnya, dilaksanakan oleh presiden misalnya ya. Itu menjadi terapan apa yang sektor lain dan kementerian dan jajarannya. Nah, itu penelitian terapan untuk mengatasi suatu masalah bisa diterapkan. Nah, kemudian penelitian dibedakan di sisi waktu. Ada longitudinal yang panjang ya, bertahun-tahun. Ada yang cross sectional, ini yang pendek ya, bertahap-tahap, sejenak saja penelitiannya selesai. Seperti penelitian survei politik misalnya ya, peluang calon gubernur A menang di bulan September misalnya. Nah, jadi pendapat orang di bulan September, itu saja penelitiannya, cross sectional. Lalu pembedaan penelitian ini ada juga menurut metode. Nah, ada metode kuantitatif, ada metode kualitatif dia. Nah, metode kuantitatif itu terdiri dari beberapa,
Nah, pertama itu ada penelitian survei, ada penelitian eksperimen, dan kemudian ada penelitian analisis isi, ada analisis data sekunder. Nah, ini kuantitatif ini ya, ada yang survei, ada yang eksperimen, ada yang analisis isi sumber data sekunder, banyak jenisnya. Nah, yang kita akan pelajari ke depan. Oke, kita lanjutkan membahas penelitian kuantitatif dan kualitatif. Apa sih bedanya gitu ya? Tentu punya perbedaan. Pada tabel ini kita akan membahas dua penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kita lihat apa yang membedakan antara dua ini. Pertama, kita lihat dari sifat data yang dikumpulkan. Penelitian kuantitatif, datanya diterjemahkan ke dalam bentuk angka. Nah, artinya diterjemahkan dalam bentuk angka, seperti kita menilai dalam pendidikan itu sering disebut dengan penilaian ya. Perilaku siswa itu kita angkakan ya. Baik, tidak baik, sangat tidak baik, itu kita kasih simbol angka. Yang baik itu kita kasih simbol misalnya 8 ya. Kita kasih simbol yang baik itu, yang tidak baik itu kita kasih simbol 5 misalnya. Nah, itu berarti sudah diangkakan ya. Sifat orang itu sudah kita angkakan, perangai orang sudah kita angkakan. Nah, artinya ini data yang diterjemahkan dalam bentuk angka, berarti dia menjadi kuantitatif. Nah, kalau kualitatif dia hanya bersifat kata-kata dan perbuatan manusia atau kelompok manusia. Nah, nggak pernah diangkakan, cuma dijelaskan lagi, diulang lagi, dijelaskan lagi dengan penjelasan. Nah, itu yang kualitatif. Nah, kemudian kita lihat pembedanya di sisi hasil penelitian yang diutamakan. Nah, kalau kuantitatif yang diutamakan hasilnya adalah sebaran atau dan signifikansi hubungan. Nah, sebaran, berapa sebarannya, persebarannya, lalu bagaimana signifikansi hubungannya. Signifikansi ini kan kekuatan, kesesuaian ya, kesesuaian hubungannya. Bagaimana tingkat kesesuaian hubungan tadi? Sesuai nggak hubungannya atau nggak ada hubungan sama sekali? Nah, ini yang menjadi pembahasan di kuantitatif. Di bagian jenis data yang diangkakan itu kuantitatif itu menganalisis data yang telah diangkakan. Kalau kualitatif dia menganalisis kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia. Nah, ini berbeda sekali ya. Nah, cara data dianalisis nih di kuantitatif itu data dianalisis dengan uji statistik. Berarti Anda menggunakan rumus-rumus statistik. Nah, makanya untuk kuliah kuantitatif kita harus lulus statistik dulu. Nah, analisis data dilakukan setelah data terkumpul ya, semuanya dan diolah. Sudah terkumpul, kalau misalnya Anda sebarkan angket, kuesioner ya, udah terkumpul semuanya 100 kuesioner. Nah, itu bisa dientrikan semua dulu. Nah, baru kita lanjut ke analisis. Kalau nggak, beda dia hasilnya, kacau dia. Kalau di kuantitatif kita mencari dan membangun pola yang dilakukan mulai saat pengumpulan data. Wawancara pertama pun di kuantitatif kita sudah bisa menganalisis. Kemudian teknik pengumpulan data. Kuantitatif itu wawancara berstruktur. Nah, ada alurnya wawancaranya. Nah, ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup. Nah, ada observasi dan ada eksperimen. Kalau kualitatif, observasi terlibat, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen. Kemudian, ini yang penting adalah asumsi teoritis. Nah, ini asumsi teoritis. Pada penelitian kuantitatif, asumsi teoritisnya adalah saya simpulkan di sini adalah realitas sosial dipandang sebagai sebuah eksternal, sesuatu yang eksternal, di luar manusia dan objektif. Nah, jadi realitas sosial itu ya, yang kita pelajari
itu adalah realitas yang ada di luar diri individu. Ya, di luar diri individu artinya realitasnya di dalam sosial masyarakatnya itu, bukan di dalam diri individu itu sendiri. Seperti orang lain ada komunitasnya, ada aturan, ada perundang-undangan, ada ada etika, ada attitude. Itu yang mengatur manusia, dan itu yang dipandang sebagai realitas ya. Kemudian realitas sosial dianggap dapat disamakan dengan benda. Benda itu bisa dilihat, ya, bisa diraba, ya. Kemudian realitas sosial diasumsikan dapat dan seharusnya dikuantifikasikan. Ya, ini menurut paham kuantitatifnya. Realitas itu bisa kita kasih simbol-simbol dan bisa diangkakan semuanya, bisa dinilai jadi angka-angka. Ya, kita rubah jadi angka-angka. Dan kemudian realitas sosial dipahami dapat diisolasi satu sama lain dan dapat dites. Nah, dia dapat dites. Hubungan ini dengan ini bisa dites, hubungan ini dengan ini bisa dites. Nah, dan dapat dipisahkan dari isu-isu lain. Misalnya isu antara COVID ya dengan semangat belajar. Nah, itu dipisahkan, ya, bisa dipisahkan dengan isu-isu lain. Sekarang kita mau teliti ini aja deh, gitu ya. Apa sih relasi antara isu COVID-19 dengan semangat belajar? Nah, kita semangat belajar ini sebetulnya kan juga ada yang lain-lain, gitu ya. Tetapi kita lihat antara dua hal ini. Nah, dalam pemikiran kuantitatif ini bisa dilakukan, ya, dengan memisahkan realitas dengan realitas yang lain. Kalau kualitatif itu sebaliknya, nggak mau dia seperti itu, ya, nggak mau dia seperti itu. Malah sebaliknya, realitas sosial dipandang bersifat subjektif katanya, yang di kualitatif dia berprinsip seperti itu, subjektif dan intersubjektif. Kemudian realitas sosial dianggap tidak dapat disamakan dengan benda. Realitas sosial diasumsikan tidak dapat dan tidak seharusnya dikuantifikasikan. Kemudian realitas sosial dipahami secara hakikatnya dan sangat sulit untuk diisolasi dan dites. Metode penelitian kuantitatif. Nah, kita lanjutkan ke dalam kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, dan penampilan hasilnya. Nah, kemudian penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, menggunakan populasi, kemudian sampel, teknik sampel secara random, dan analisis data menggunakan statistik. Nah, ini metode penelitian kuantitatif secara definisi, ya. Nah, ada kata kuncinya di sini. Dia menggunakan filsafat positivisme, ya, dan post-positivisme juga ini. Ada dua hal, positivisme dan post-positivisme. Dan kemudian dia menggunakan populasi dan sampel untuk melihat fenomena itu. Nah, ada konsep penting di sini yang harus kita jawab, ya. Rasional apa? Rasional adalah sesuai dengan akal manusia. Empiris bisa dibuktikan dengan panca indera, bisa diuji lagi, ya. Kemudian sistematis itu runut. Kemudian terencana itu ya ada planning, ada rencana. Nah, kemudian populasi adalah kumpulan-kumpulan dari satuan objek yang akan diteliti. Nah, kemudian sampel itu adalah yang mewakili dari populasi. Nah, sampel itu yang mewakili dari populasi, artinya yang mewakili dari populasi ada beberapa dari populasi yang kita anggap mewakili dari semua itu. Misalkan kita ambil dari
mahasiswa sosiologi angkatan 2016 ya, misalkan ya. Nah, untuk kita teliti, tak mungkin semua dari populasi itu kita akan wawancara dan kasih angket ya. Untuk memudahkan kita meneliti ya, kita ambil sampel. Nah, kita ambil beberapa di antara populasi tersebut untuk mewakili populasi secara keseluruhan, objek penelitian secara keseluruhan. Jadi objek penelitian semuanya populasi. Ada terstruktur. Nah, ini apa ya? Tentu ada aturan-aturan sehingga dia bisa kita sebut terstruktur. Kemudian konsep penting lagi, identifikasi masalah ya. Apa itu identifikasi ya? Menentukan masalah apa yang akan diteliti. Hipotesis apa? Nah, kalau menurut bahasa, hipotesis ini adalah dugaan sementara ya, dugaan sementara. Ini belum bersifat mutlak, tetapi sementara yang harus diujikan. Nah, kemudian ada logika deduktif. Logika berpikir ya, deduktif. Nah, dari umum ke khusus. Artinya apa? Kita berpikir dulu di tataran ilmiah, di tataran konsep ya, tataran paradigma, kemudian kita turunkan menjadi tataran-tataran yang kecil ya, lalu kita ujikan lah, kita mendapat kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum. Lawannya adalah logika induktif. Induktif ini kalau Minangnya itu membasuh dari bumi. Nah, kalau deduktif itu titik dari ateh. Nah, itu yang filosofis Minangnya kita logika ke sini ya. Induktif itu membasuh dari bumi. Artinya kebenaran, misalnya sesuatu yang benar itu kita dapat dari keterangan dari orang per orang. Berarti dari hal-hal yang kecil itu kita kumpulkan pengalaman A, pengalaman B, pengalaman C, pengalaman D, lalu kita satukan sehingga menimbulkan sebuah kesimpulan. Nah, jadi ada dua logika. Nah, biasanya logika untuk kuantitatif ini, penelitian kuantitatif menggunakan logika deduktif ini. Nah, kalau induktif ini biasanya digunakan dalam logika berpikir penelitian kualitatif. Nah, lalu objektif ya, kita menganggap sesuatu yang ada itu, yang terlihat ya, yang nampak ya, seperti objek. Nah, ini konsep-konsep penting. Nah, kalau ingin lebih dalam, silakan cari definisi konsep tersebut dalam referensi buku-buku sosiologi atau buku-buku ilmu sosial lainnya ya, sehingga kita tidak keliru dalam mendefinisikan ya. Kalau misalnya kita studi ilmu sosial, tentu dalam referensi ilmu sosial lah yang kita cari definisi ini ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut tujuan ya metode penelitian kuantitatif. Mengembangkan dan menggunakan model matematis ya, teori dan hipotesis yang dikaitkan dengan fenomena alam. Nah, ini tujuannya. Lalu digunakan untuk menguji satu teori dan menyajikan satu fakta untuk mendeskripsikan statistik atau mendeskripsikan statistiknya, untuk menunjukkan hubungan antar variabel ya, baik dalam ilmu alam maupun dalam ilmu sosial. Jadi ada kata kunci di sini, hubungan antar variabel, mendeskripsikan statistik, dan kemudian menyajikan sebuah fakta dan menguji teori. Para karakternya kuantitatif ini, cara samplingnya berdasarkan azas random, kadang juga ada yang cluster, tapi kebanyakan random ya, kebanyakan random. Dan kemudian jenis data sebagian besar berupa angka dan diangkakan. Lalu teknik pengumpulan datanya memungkinkan diperoleh data dalam jumlah yang banyak dan waktu yang relatif singkat. Kemudian teknis analisis data menggunakan statistik ya, statistik. Lalu sifat dasar analisis penelitian deduktif ya, bersifat penyimpulannya mengarah pada generalisasi ya.
mengeneralisasi, mengumumkan sesuatu, ya, mengeneralisasi, ya, dianggap sama, ya, dengan yang lain, ya, digeneralkanlah dia. Kesimpulan-kesimpulan ini ya general dari ini. Misalnya contohnya ketika kita berkegiatan A di wilayah 1. Wilayah 1 ini wilayah 1, 2, 3, dan 4. Nah, ketika kita melakukan analisis ke wilayah 1, 2, 3, dan 4, nah, walaupun ada wilayah 1 yang tidak sama dengan 2, dan kemudian 2, 3, 4 sama dia, hasil kesimpulan kita akan mengeneralisasi semuanya antara 1, 2, 3, dan 4 itu jadinya sama. Nah, makanya itu disebut dengan generalisir. Kemudian, apa kekuatan metode kuantitatif? Pertama, dapat digunakan untuk menduga atau meramal, ya. Menduga peluang-peluang bisnis atau peluang-peluang ekonomi yang lain untuk tahun ke depan, kita bisa duga di sini. Hasil analisis dapat diperoleh dengan akurat bila digunakan sesuai aturan, ya. Ya, analisis statistiknya benar gitu. Kemudian dapat digunakan mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel. Lalu dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model. Ya, apa kelemahannya? Nah, kelemahannya ini didasarkan pada anggapan-anggapan atau hipotesis, ya. Tentunya konsekuensi dari pemikiran deduktif adalah adanya asumsi atau hipotesis. Nah, kemudian ini kan juga akan dibuktikan nantinya dengan survei atau kajian lapangan, ya, hipotesis ini. Namun pemikiran dasarnya diawali hipotesis. Asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi. Nah, ini ada yang menyimpang, maka kemampuannya tidak dijamin bahwa akan menyesatkan, ya. Ini kalau misalkan asumsi-asumsi tidak kita bangun dengan baik, tentu dia akan tidak sesuai dengan realitas. Nah, ini harus diwaspadai. Kita harus mendistribusikan, ya, normal, tabel-tabelnya distribusi normal, ya, data-datanya harus distribusi normal, kalau enggak sulit untuk dianalisis, ya. Lalu dapat digunakan untuk menganalisis dengan cuplikan atau sampel jumlahnya sedikit, ya. Sebagaimana kita ketahui, misalnya ada survei, ya, politik pilkada misalnya, ya, kita akan melihat bagaimana pamor atau popularitas seorang tokoh yang mencalonkan jadi gubernur misalnya, ya. Nah, si peneliti tidak perlu menanyakan ke semua penduduk yang ribuan itu, nggak perlu ditanyakan, tapi dia hanya ngambil sampel. Nah, ini akan memudahkan peneliti untuk membuat kesimpulan dan melakukan penelitiannya, karena kita cuma memerlukan sampel, ya. Tidak semuanya kita wawancara, tapi sampel kita wawancara. Nah, oke. Demikian perjumpaan kita kali ini. Nah, jadi jika ada pertanyaan silahkan kita diskusikan di forum e-learning kita setelah ini, ya. Kemudian kita akan bahas di beberapa diskusi di e-learning dan kemudian dilanjutkan di WhatsApp group. Nah, mudah-mudahan ini membantu kita untuk pengayaan materi kali ini, ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.